Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mawar Safiani. Saya biasa dipanggil Mawar dengan nomor PP 2010-86-1012. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang materi produktif di era digital. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini sangatlah pesat, teman-teman. Nah, teknologi komunikasi yang diiringi dengan hadirnya media massa dapat memberikan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Nah, saat ini kita hidup dapat dikatakan tergantung kepada digital, dan dapat juga dikatakan bahwa dunia ini berada di dalam genggaman kita. Walaupun kita berbeda tempat, namun kita dapat mengetahui keadaan di seluruh dunia, dan kita dihubungkan oleh media sosial dengan semua orang. Media sosial saat ini tidak hanya digunakan sebagai ajang bersosialisasi, namun juga berkembang menjadi wadah untuk menuangkan ide-ide kreatif pribadi seseorang yang berkaitan dengan segala aspek, dapat dibagikan dan juga dapat diakses oleh semua orang. Nah, pengguna media sosial juga berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, dan bahkan tidak sedikit juga lansia yang ikut andil dalam menggunakan media sosial. Banyak hal-hal positif yang dapat kita peroleh dengan media sosial. Namun, tidak dapat juga kita pungkiri bahwa media sosial ini juga memberikan hal negatif bagi penggunanya. Nah, untuk dampak positif, kita akan uraikan satu persatu. Yang pertama, dengan menggunakan media sosial, kita akan mendapatkan konektivitas yang luas, karena pengguna media sosial itu berasal dari berbagai kalangan dan juga berasal dari berbagai profesi. Nah, hal ini tentu akan memberikan kemudahan bagi kita jika membutuhkan sesuatu. Yang kedua, juga bermanfaat dalam hal pendidikan, karena sebagian besar pengguna media sosial ini berasal dari kalangan remaja dan orang dewasa, yang mayoritasnya adalah pelajar dan juga mahasiswa. Hal ini menjadikan media sosial sebagai media yang memberikan edukasi kepada mereka. Media sosial akan memberikan ilmu-ilmu yang terbaru, dan yang tersedia juga ilmu-ilmu dari berbagai bidang pengetahuan. Yang ketiga, media sosial dapat memberikan informasi-informasi yang terbaru kepada penggunanya. Hal ini merupakan manfaat yang begitu terasa bagi pengguna. Kita dapat memperoleh informasi tanpa harus memperhatikan pemberitaan di televisi maupun di media cetak. Yang keempat, yaitu berinovasi. Media sosial juga dapat digunakan sebagai inovasi bagi penggunanya, dan hal ini dapat dihubungkan dengan profesi seseorang. Bahkan media sosial juga dapat membangun personal branding seseorang. Jika ingin mengenal seseorang, kita dapat melihat postingan-postingan orang tersebut, dan kita akan tahu sedikit kurangnya bagaimana orang tersebut. Dan yang terakhir adalah media sosial dimanfaatkan untuk berbisnis. Banyak kalangan milenial saat ini yang memanfaatkan media sebagai pasar, apalagi pada masa pandemi saat ini. Orang-orang banyak yang berbelanja online sehingga tidak harus keluar rumah, namun kegiatan berbelanja tetap masih bisa dilakukan. Mungkin kelima poin di atas hanya sebagian kecil dari dampak positif yang diberikan oleh media sosial. Banyak dampak-dampak lainnya yang tidak bisa kita bahas di forum saat ini karena waktu yang begitu terbatas. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu pula dampak atau hal negatif yang berasal dari media sosial. Nah, sesuatu memang tidak lepas dari kekurangan, begitu pula dengan media sosial. Nah, yang pertama adalah hal yang saat ini sudah dianggap begitu lumrah untuk dilakukan, yaitu penindasan, atau saat ini kita lebih kenal hal tersebut dengan istilah bullying. Kita melihat fenomena anak-anak yang menjadi korban penindasan. Nah, hal ini akan menimbulkan trauma dan juga berpengaruh pada perkembangannya. Nah, kasus yang paling sering terjadi adalah body shaming. Nah, hal ini menjadikan para korban tidak percaya diri dengan penampilannya. Yang kedua adalah sering terjadi penipuan. Sebagai pengguna media, kita harus dapat membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah.
Kasus penipuan dengan media sosial sudah sangat marak terjadi, bahkan kasus ini juga dapat berujung pada pembunuhan dan juga pemerkosaan. Sangat banyak kejahatan kriminal yang terjadi dan berawal mulanya itu berasal dari media sosial. Yang ketiga adalah pencurian data pribadi. Jika kita ingin membagikan informasi, jangan sampai membagikan informasi yang sifatnya itu identitas pribadi, karena hal ini bisa disalahgunakan oleh para penjahat digital. Nah, yang keempat adalah pornografi. Penyebaran pornografi sangat mudah dengan media sosial. Jangan sampai kita membagikan konten yang berbau pornografi ataupun menikmati kontennya, karena hal ini akan sangat merusak apalagi bagi anak-anak yang sedang masa pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah terpaparnya berita hoax. Ini sudah sangat sering terjadi. Kita harus bisa mencari informasi terlebih dahulu dengan sumber yang kuat supaya tidak salah paham atau tidak salah dalam penyebaran informasi tersebut. Nah, setelah penguraian hal positif dan juga negatif dari media sosial, kita dapat menyimpulkan bahwa walaupun begitu banyak hal-hal positif yang kita peroleh dari media sosial, namun kita juga tidak boleh lengah dengan hal-hal negatif dari media sosial. Kita harus paham akan aturan dan dalam bermedia. Kita harus bisa berkomentar yang baik ketika melihat karya orang lain. Jika ingin memberikan masukan, berikanlah masukan yang sifatnya itu membangun dan respon positif terhadap konten yang dibagikan, agar konten tersebut dapat mengalami perubahan dan menuju pada nilai-nilai positif yang nantinya akan memberikan edukasi pada seluruh penikmatnya. Media sosial sebagai sarana untuk mengekspresikan karya. Sebagai pengguna media sosial yang bijak, selalu berikan konten informasi yang membangun dan memotivasi orang lain untuk terus berkembang. Salah satunya adalah dengan membagikan karya Anda di media sosial. Namun perlu diingat, jangan sampai membagikan informasi atau data pribadi Anda dengan mudah di media sosial, karena sangat mudah bagi penjahat digital untuk mencuri data pribadi orang lain. Kita harus memiliki batasan dalam membagikan informasi untuk menghindari kejahatan digital. Gunakanlah media sosial untuk membangun personal branding yang baik. Ciptakanlah hal-hal positif yang memberikan dampak positif juga, dan bahkan juga menghasilkan dari media sosial, baik itu dari segi materi ataupun citra yang baik. Semoga kita bisa menjadi pengguna media sosial yang bijak dan memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.